Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Mela Nurmayanti. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. NIM 223707221214. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan video pembelajaran dengan tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1 pada kelas 6 semester 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Baik, Putri silakan pimpin doanya ya. Duduk siap. Duduk rapi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Ajura sakit. Ajura sakit, ada lagi? Faiza izin. Ada lagi? Tidak ya? Selebihnya masuk ya? Baiklah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kita menyanyikannya berdiri ya, silakan berdiri. Materi yang kemarin, yaitu mengenai teks eksplanasi. Aku Bu. Ya, apa Kila? Teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadiannya. Ya, coba tujuan teks eksplanasi ada yang tahu? Aku Bu. Ya, lu? Untuk menjelaskan proses yang terjadi. Ya, terima kasih. Baik, teks eksplanasi adalah teks di mana menjelaskan sesuatu proses atau sesuatu yang akan terjadi. Ya. Baik, tujuan hari ini ya, tujuan kita hari ini belajar yaitu yang pertama, Ibu akan menyajikan bacaan di mana bacaan itu nanti kalian akan analisis informasi pentingnya. Jadi bacaan itu adalah bacaan teks eksplanasi, kalian analisis informasi penting bacaan tersebut. Kemudian setelah dianalisis kalian akan menyajikan ke depan ya, mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu kalian akan menganalisis dan mengamati komponen listrik sederhana. Ya, kamu akan analisis, kamu akan amati bagian-bagiannya.
Dan tujuan selanjutnya yaitu setelah kalian analisis, kalian akan menunjukkan hasil pengamatan, karena kita kan nanti akan berdiskusi ya, menunjukkan hasil pengamatan yang kalian lakukan secara kelompok mengenai rangkaian listrik sederhana. Nah, sekarang coba kalian simak nih, Ibu akan ada gambar ya. Silakan kalian amati gambar di bawah ini. Nah, kalian amati, coba Alfia. Di atas belum ada listrik, di bawah ada listrik. Di atas belum ada listrik, di bawah ada listrik. Kemudian, siapa lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Deva. Yang di atas masih zaman yang tradisional, Bu. Ya. Di bawah sudah zaman modern. Oke. Di atas tradisional, di bawah modern. Nah, kalian tadi sudah baca ya teks eksplanasi. Sekarang Ibu punya video ya. Video yang akan Ibu tayangkan. Kalian simak baik-baik ya video yang Ibu akan tayangkan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas.
Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat cerdas, sekarang kita amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Mari kita kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian kita tuliskan beserta dengan fungsinya. Berikut ini adalah nama komponen pada senter dan fungsi komponennya. Sahabat cerdas, sekarang mari kita amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Namun jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut. Sahabat cerdas, setelah kita mengamati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor. Lampu akan menyala apabila kelempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Pada senter ini, lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Rangkaian lampu rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Sahabat cerdas, sekarang mari kita tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Nah, sahabat cerdas, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Berikut ini alat dan bahan yang kamu perlukan untuk membuat rangkaian listrik sederhana tersebut. Sahabat cerdas, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia.
Sahabat cerdas, sekarang perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sahabat cerdas, berikut ini adalah pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Berikut ini adalah beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik menggunakan setrika arang, kemudian setelah ada listrik menggunakan setrika listrik. Kemudian sebelum ada listrik menggunakan lampu minyak, setelah ada listrik menggunakan lampu bolam. Sebelum ada listrik menggunakan surat, dan setelah ada listrik lebih banyak menggunakan ponsel dan telepon. Sebelum ada listrik menggunakan sapu, dan setelah ada listrik bisa menggunakan vacuum cleaner. Sebelum ada listrik masak menggunakan dandang, dan setelah ada listrik dapat menggunakan rice cooker. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3 subtema 1 dan pembelajaran pertama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Rangkaian listrik ya, di sini ada Ibu memberikan contoh rangkaian listrik sederhana berupa seri, yaitu apa? Senter. Senter ini ada bagian-bagiannya ya. Ada satu bat. Kemudian ada lampu reflektor, ya. Fungsinya untuk apa? Mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Kemudian ada lempengan logam yang di dalam, ya. Ada saklar switch off, ya. Nah, setelah kalian sudah simak video yang sudah Ibu tayangkan, kalian juga sudah membaca teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan di bahan ajar kalian. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Ada tugas di mana kalian akan mengisi atau mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan.
dengan teman-teman kalian ya. Oke, untuk presentasi tugas mengenai eksplanasi, silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Dengan contoh rangkaian listrik sederhana berupa seri yaitu apa? Senter ini ada bagian-bagiannya ya. Ada satu kemudian ada lampu reflektor. Ya. Fungsinya untuk apa? Mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Kemudian ada lempengan logam yang di dalam, ya. Ada saklar switch off, ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan antara kawat dan terminal baterai. Ya, baiklah anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengerjakan LKPD, ya, sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dengan kelompok kalian. Marilah kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini tadi kita belajar mengenai teks eksplanasi tentang penemu apa? Penemu arus listrik. Siapa penemu arus listrik? Michael Faraday. Kemudian listrik itu ya, kita belajar mengenai rangkaian listrik sederhana ya. Contohnya apa? Senter. Contohnya senter ya. Senter ini adalah rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan rangkaian apa? Seri.
mengakhiri pelajaran